Sidang siswa dipaksa menggonggong memasuki babak baru. Kali ini korban yang masih di bawah umur dihadirkan bersama kedua orang tuanya. Pihak kuasa hukum tersangka sempat mencecar kedua orang tua korban terkait kejelasan siapa yang melaporkan kasus perundungan ini ke polisi. Sidang perundungan dengan korban di bawah umur yang dipaksa untuk bersujud dan menggonggong memasuki babak baru. Dalam sidang proses pembuktian yang diketuai Abu Ahmad Sidki, sang tersangka Ivan Sugianto datang menggunakan kursi roda. Agenda sidang yang digelar Rabu 26 Februari ini adalah meratakan 3 orang saksi, yaitu korban E, 15 tahun, beserta kedua orang tuanya. Karena korban masih di bawah umur, sidang sempat dilaksanakan secara tertutup. Setelah sidang kembali dibuka untuk umum, ayah korban, Wardanto, menceritakan kronologis anaknya yang dipaksa untuk bersujud, minta maaf, hingga menggonggong. Berurutan, sujud, minta maaf, sujud, menggonggong. Ya. Saudara keberatan. Saya sampai waktu itu sudah keberatan, waktu disuruh bersujud keberatan, waktu disuruh menggonggong, saya coba angkat anak saya tidak. Selanjutnya, ya setelah itu waktu dia suruh menggonggong, saya coba angkat anak saya, cuma saya didorong oleh kakak. Kedua saksi Wardanto sang ayah korban dan ibunda korban Ira Maria didesak oleh pihak penasihat hukum terdakwa terkait siapa yang mengajukan laporan kasus perundungan ini. Karena hingga beberapa kali sidang digelar, belum ada titik terang siapa yang melakukan pelaporan sehingga kasus ini sampai ke meja hijau. Namun kedua saksi mengatakan bahwa mereka tidak melaporkan dan tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun untuk mengajukan laporan kepada pihak kepolisian. Sekarang kan kita tadi udah dengar teman-teman, dia udah menghadirkan saksi dari orang tua anak Etan, keduanya. Seharusnya sih jujur ya kami, kalau misalnya kita mau saklek ngacu KUHP pasal 160 ayat 1 huruf B kan saksi pelapor dulu harusnya. Cuman ya sudahlah, kita menghormati aja persidangan ini, dari anak dijadikan saksi dulu, jadi saudara Ira dan Wardanto jadi saksi dulu, kita juga tidak apa-apa, monggo. Cuman harapan kami tetap saksi pelapor pasti harus dihadirkan dong, karena kalau kita mengacu KUHP kan harusnya itu yang pertama gitu. Pihak jasa penuntut umum menjelaskan bahwa siapapun boleh melaporkan tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, meski status pelapor tersebut bukanlah korban. Mengenai ada atau tidak laporannya itu kembali lagi ke dalam ini kan yang disangkakan itu mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri mengatur namanya delik umum ya, yang mana ketika seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana terhadap anak, maka orang lain pun bukan termasuk korban sendiri berhak atau mempunyai hak kewenangan untuk melakukan melaporkan tindak pidana itu sendiri. Jadi pelaku Ivan Sugianto didakwa dengan 2 pasal. Pertama, pasal 80 ayat 1 terkait perlindungan anak dan pasal 335 ayat 1 KUHP yang terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan. Rencananya, sidang akan dilanjutkan pada minggu depan, 5 Maret untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.